Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Heni Sulistiawati. Kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang toleransi dan kebebasan beragama dalam perspektif modern. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagamannya yang tinggi. Salah satunya adalah keberagaman agama. Keberagaman ini menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia dan tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Toleransi dan kebebasan beragama adalah dua pilar penting dalam kehidupan sosial dan politik yang sering menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat modern. Toleransi sebagai sikap saling menghormati dan menerima perbedaan, dan kebebasan beragama yang merujuk pada hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam berbagai sistem hukum internasional termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing atau gharib. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan itu disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga pada akhirnya menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Konsep toleransi atau tasamu dalam pandangan Islam mengandung konsep rahmatan lil alamin. Definisi toleransi dan kebebasan beragama. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, ras, maupun pandangan hidup. Dalam konteks agama, toleransi berarti menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinan agama mereka, meskipun berbeda dengan keyakinan kita. Toleransi juga mencakup pemahaman bahwa keberagaman adalah suatu kenyataan yang tak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Bahkan sikap toleran harus dimulai dari diri sendiri. 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim, yaitu pertama, keyakinan bahwa manusia itu hakikatnya penciptanya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Yang kedua, adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghakiminya nanti di akhirat. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa taala juga mencela perbuatan zalim terhadap mereka meskipun terhadap kafir. Kebebasan beragama adalah hak setiap individu untuk memilih, meyakini, dan menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan atau diskriminasi dari pihak manapun, baik itu negara, kelompok sosial, atau individu lainnya. Dalam perspektif hukum internasional, kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama. Pentingnya toleransi dalam masyarakat multikultural menurut perspektif Islam. Masyarakat modern cenderung lebih multikultural dengan beragam agama, suku, dan budaya yang hidup berdampingan. Toleransi menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan antar kelompok yang berbeda. Namun dalam kenyataannya toleransi seringkali diuji oleh fenomena radikalisme ekstremis
ekstremisme agama, dan ketegangan sosial yang muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Di banyak negara, perbedaan agama menjadi salah satu sumber ketegangan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk menciptakan ruang yang aman bagi setiap individu untuk mengekspresikan keyakinan dengan cara tidak merugikan pihak lain. Pendidikan toleransi dan dialog antar agama menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dengan perbedaan. Kebebasan beragama di era globalisasi. Era globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam cara orang berinteraksi dan berkomunikasi, termasuk dalam hal agama. Era globalisasi merupakan masa di mana umat Islam haruslah bersikap moderat. Umat Islam ini sebagai umat yang moderat ditekankan mampu mengintegrasikan dua dimensi. Dimensinya yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia. Maka itu haruslah seimbang dan jangan salah satunya, karena itu akan berdampak dalam hidup kita. Karena dalam hidup ini tidak lepas dari sosial religius juga diperlukan agar hidup lebih mempunyai pedoman yaitu Al-Quran dan hadis. Peran negara dalam menjamin toleransi dan kebebasan beragama. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung toleransi dan kebebasan beragama. Negara yang demokratis wajib menjamin hak-hak warganya untuk bebas beragama, sebagaimana diatur dalam konstitusi atau perundang-undangan. Kebijakan yang terlalu mengutamakan satu agama atau kelompok tertentu dapat menciptakan ketegangan dan merusak prinsip toleransi. Oleh karena itu, negara harus memfasilitasi kerukunan antar umat beragama melalui kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Tantangan toleransi dan kebebasan beragama. Tantangan terbesar terhadap toleransi dan kebebasan beragama dalam konteks modern adalah ekstremisme agama dan fanatisme yang dapat memicu kekerasan. Beberapa kelompok ekstremisme menggunakan agama sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan menghancurkan keberagaman. Sementara di sisi lain, ada juga negara-negara yang berusaha membatasi kebebasan beragama dengan alasan menjaga ketertiban umum. Tantangan toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan mengedepankan pendidikan dialog dan penegakan hukum yang adil, diharapkan masyarakat dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis dan toleran meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Kesimpulannya adalah toleransi dan kebebasan beragama adalah dua prinsip dasar yang sangat penting dalam kehidupan modern. Keduanya memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan dan menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut atau diskriminasi. Namun dalam praktiknya prinsip-prinsip ini sering dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait dengan ekstremisme agama, intoleransi, dan kebijakan negara yang tidak adil. Pemahaman modernisasi beragama dilakukan sejak kecil atau dini, yaitu harus diterapkan pada generasi muda sebagai penerus bangsa, dengan tujuan dalam rangka mengurangi atau meminimalisir pemahaman yang sesat serta pola pikir pandang yang keliru. Maka diharapkan generasi muda bisa untuk menghindari paham yang berbahaya baginya atau ekstremisme dan aksi radikalisme, serta pentingnya dalam menjaga generasi muda upaya menghindari perilaku yang menganggap remeh suatu cara hal beragama. Anak kecil dididik sedini mungkin agar dapat kita terapkan pemikiran pemahaman modernisasi beragama dalam generasi muda di era globalisasi supaya anak tersebut dapat menerapkannya di kehidupan bermasyarakat. Daftar pustaka dari makalah ini saya ambil dari unit ada beberapa yang saya sudah paparkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.